Oke wait, kali ini kita kedatangan Vario 150 nih yang akan kita upgrade menjadi spek 59 yang akan digunakan harian dan juga digunakan touring. Jadi sebelumnya kita bongkar dulu nih untuk motornya. Nah, di sini setelah motornya kita bongkar, di sini kita bongkar headnya untuk mengecek kondisi dari mesin motor ini sebelum kita melakukan proses upgrade ataupun bore-up. Jadi kita wajib nih untuk mengecek kondisinya. Dan di sini untuk kondisi pistonnya teman-teman bisa lihat sendiri, banyak sekali endapan-endapan karbon, sisa pembakaran di bagian piston dan juga di bagian ring pistonnya. Dan untuk head di sini untuk pelatuknya kita cek juga, ternyata masih aman semua. Dan untuk cam di sini masih bagus. Pelumasannya sangat bagus, tidak ada bagian yang baret. Begitupun untuk blok di sini masih aman, tidak ada yang bagian baret. Kemungkinan ownernya ini memang rajin nih untuk proses penggantian olinya. Dan untuk di bagian headphone di sini masih bagus, hanya kotor saja bekas endapan karbon atau sisa pembakaran. Jadi di sini akan kita lakukan porting polish nih untuk di bagian headnya. Dan ini dia nih untuk proses porting polishnya. Ini kita porting polish, kita sesuaikan dengan spek yang akan kita buat, yaitu spek 59 touring harian. Dan ini dia nih hasilnya setelah kita melakukan proses porting polish di head Vario 150 ini. Nah ini untuk kondisi headnya setelah kita porting. Untuk bloknya ini dia nih setelah kita melakukan proses coulter. Jadi bloknya ini kita coulter menggunakan piston 59. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk kondisi klepnya. Ini kondisi klepnya sangat kotor, jadi kita akan bersihkan dulu nih. Begitupun untuk komponen-komponen yang lain, kita cuci bersih dulu nih sebelum kita lakukan proses pemasangan ataupun perakitan kembali. Di sini dan untuk kondisi klepnya nih setelah kita lakukan proses pembersihan, di sini kita lanjut untuk proses penyekiran agar tidak terjadi rembes di antara klep agar kompresinya pun tidak bocor melalui celah dari klepnya ini. Kemudian di sini kita pasang pistonnya, kita ukur clearance-nya dan sebelumnya kita bubut dulu nih karena tadi pistonnya nongol, jadi kita bubut dulu dan kita pasang kembali dan kita ukur clearance-nya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan atau memang spek yang akan kita buat. Setelah semuanya terpasang, di sini lanjut nih kita akan melakukan proses pemburetan. Jadi kita kasih grease dulu nih di bagian bloknya. Kemudian kita pasang untuk bagian headnya dan baut-bautnya jangan sampai lupa. Kemudian kita posisikan camnya ini posisi top atau bebas agar tidak klepnya ini tidak tertekan yang bisa menyebabkan cairan yang akan kita masukkan itu bocor ataupun rembes. Dan ini dia nih kita proses pemburetan. Nah di sini untuk target kompresi kita akan menggunakan 12:1. Jadi bahan bakar masih bisa menggunakan Pertamax biru. Nah di sini juga saya akan spill nih satu-satu apa saja yang teman-teman dapatkan jika menggunakan spek seperti ini. Di sini sudah termasuk TB yang ukuran 32, begitupun untuk banananya. Di sini banananya sudah termasuk dan untuk cam di sini camnya kita menggunakan cam yang tipe request. Nah kebetulan camnya ini memang sengaja kita request sendiri, kita sesuaikan dengan spek yang akan kita buat. Begitupun untuk ECU di sini kita menggunakan ECU Juken 5 Plus dual band. Nah kemudian kita juga mengganti di bagian pair clamp-nya untuk mengimbangi cam atau durasi cam yang lebih besar yang kita request. Begitupun untuk packing head kita menggunakan yang standar, namun kita modifikasi sedikit nih. Setelah kita buret di sini kompresnya sudah kita temukan dan lanjut nih untuk proses perakitan di piston dan ring pistonnya. Setelah itu kita pasang di bagian stang piston dan juga kita pasang kembali nih untuk bloknya setelah kita lakukan proses pemburetan dan kita cuci bersih agar tidak ada sisa-sisa grease yang masih menempel pada boring. Nah setelah itu kita lanjutkan, kita cek apakah clearance-nya sudah sesuai, tidak ada bagian yang terlupakan. Kemudian kita pasang packing head-nya. Nah di sini ketika pemasangan packing head kita pasang seperti biasa tanpa menambahkan lem sedikit pun. Oke, setelah itu lanjut nih kita pasang di bagian headnya dan jangan sampai ada bagian yang terlupakan. Dan setelah itu kita pasang nih mur-mur head-headnya, jangan sampai ada yang terlupakan juga. Dan jangan lupa ketika mengencangkan baut head menggunakan kunci torsi agar kekencangan baut satu dengan yang lain sama presisi untuk menghindari terjadinya rembes atau air radiator nyebrang ke dalam ruang bakar. Dan setelah itu kita pasang nih camnya, gear timingnya. Nah di sini kita pasang camnya tanpa pendayalan karena memang kita sudah banyak pasang cam request ini, jadi kita sudah tahu ukuran celah klep yang akan kita gunakan dan posisi topnya sudah kita hafal, jadi kita tidak perlu dial kembali. Dan untuk bagian intake kita porting sedikit menyesuaikan lubang intake yang ada di head agar aliran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam headnya atau ke dalam ruang bakar lebih maksimal lagi. Dan ini nih hasilnya setelah kita lakukan porting polish di bagian manifoldnya. Dan lanjut nih kita pasang kembali di bagian headnya dan setelah itu kita jangan lupa kencang-kencangkan baut-baut copper headnya
motornya dan kita rakit kembali ke rangkanya. Nah, jangan lupa kita pasang mur roda dan jangan lupa komponen part yang lain seperti knalpot, radiator, dan juga jangan sampai lupa mengisi air radiatornya. Nah, ini setelah kita pasang di bagian valve filter juga kita custom sedikit karena menyesuaikan intake atau banana yang lebih besar dari standarnya. Dan setelah itu kita rakit kembali, kita pastikan tidak ada bagian terlupakan. Dan ini dia nih motornya, kita pasang ecucukan sebelum kita melakukan start awal atau ketika kita akan indrayan. Dan ini dia motornya sudah hidup. Kita indrayan dulu nih selama 1-2 jam dan dikipas menggunakan blower. Dan ini kita juga akan pasang pulinya nih. Tadi setelah kita running di dyno test, ternyata di bagian speednya ada yang loading, jadi kita akan ganti di bagian rumah roller dan juga rollernya. Nah, di sini rollernya kita menggunakan, kita coba 11 gram rata. Jadi rollernya kita timbang 11 gram rata, kemudian kita pasang dan kita coba running kembali. Dan ini nih motornya sudah selesai setelah kita lakukan penyetingan ECU dan juga proses dyno test. Dan untuk hasilnya di sini kita mendapatkan 19,55 horsepower dengan peak power di 10.030 rpm dan maksimal torsi itu di 13,85 Nm dengan di max rpm itu di 10.000 rpm. Jadi untuk peak powernya itu di 19,55 horsepower dan torsinya di 13,85 Nm. Oke wet, ini dia parnya sudah selesai. Sekian video kali ini, semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih yang akan melakukan proses upgrade ataupun board up spek 59 pada Honda Vario kesayangannya. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.